Nah, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari minggu keempat batas wilayah dengan anggota kelompok. Yang pertama yaitu Cecilia Monica Bremila Situmorang dengan NIM 118230081. Kemudian saya sendiri Gita Veronica dengan NIM 1182309. Kemudian ada Tersia Lubis dengan 23006. Di sini kami akan membahas tentang flag international region di sekitar Indonesia sampai ke Kepulauan Pasifik dan juga wilayah flag international region yang akan diakuisisi kembali oleh Indonesia. Yang pertama yaitu tentang Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara dengan memiliki wilayah lautan 2/3 dari wilayahnya yang letak geografisnya sangat strategis, di mana Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Selain itu, di dalamnya mengandung potensi sumber daya alam yang amat besar. Indonesia terdiri dari 17.499 pulau dan 80.791 km garis pantai, menurut Abdul Rashid Priyatna 2003. Kemudian, Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di antara benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Pasifik. Di satu sisi, mempunyai posisi strategis sekaligus tantangan besar dalam mengamati. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya, Cecilia Monica. Ya, seperti yang kita ketahui, wilayah suatu negara terdiri dari tanah, air, dan udara. Oleh karena itu, negara adalah kesatuan politis atau one political unit, sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, tentunya pantas kalau Indonesia harus sanggup dan mampu menjaga integritas dan keamanan negaranya, dan jika perlu menggunakan kekerasan senjata. Indonesia mempunyai kedaulatan penuh serta eksklusif terhadap ruang udara, baik di atas wilayah daratan maupun di atas wilayah perairan, yang menurut undang-undang merupakan perairan teritorial Indonesia, menurut Hakim Capri pada tahun 2012. Nah, dalam dunia penerbangan sendiri, keberadaan Flight Information Region atau FIR merupakan negara tertentu yang menyediakan layanan informasi penerbangan, menjadi salah satu hal yang sangat penting. Selain menguasai ruang udara untuk melindungi kedaulatan dan martabat bangsa, negara yang mengelola FIR memiliki keuntungan berupa akses informasi lalu lintas penerbangan, keamanan negara, dan pemasukan keuangan. Nah, selanjutnya Indonesia itu memiliki 2 FIR, yaitu yang pertama, FIR Makassar yang mengelola wilayah Indonesia bagian timur, dan yang kedua yaitu FIR Jakarta yang mengelola Indonesia bagian barat, dengan total panjang mencapai 8.541 km. Bahkan Indonesia juga diminta untuk mengelola wilayah udara negara lain, yaitu Timor Leste dan Australia. Ini menurut Ristiarto pada tahun 2019. Nah, ini merupakan gambar dari FIR Indonesia yang belum dipegang atau dikuasai oleh negara Singapura. Sejak tahun 1946, sebagian FIR wilayah barat Indonesia itu berada di wilayah pengelolaan FIR Singapura, sekitar 100 nautical miles atau 1.825 km. Wilayah udara Indonesia yang melingkupi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, dan Natuna. Nah, kondisi ini membuat pesawat Indonesia harus terus-menerus ke otoritas Singapura jika ingin melewati wilayah tersebut. Iwal pengelolaan FIR Singapura berawal pada tahun 1946 ketika International Civil Aviation Organization atau ICAO menyatakan bahwa Indonesia belum mampu mengatur lalu lintas udara di wilayah yang disebut sektor A, B, dan C. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tersia Lubis. Berikut ini merupakan wilayah FIR Indonesia yang telah diambil oleh Singapura, yaitu di Kepulauan Riau di bagian Natuna.
Dilihat bahwa pada bagian warna biru merupakan VIR bagian Singapura dan sebagian Pulau Sumatera itu diambil oleh Singapura. Dan untuk gambar jelasnya akan terlihat pada panel warna merah bahwa Kepulauan Riau telah diambil oleh VIR Singapura. Penyebab Singapura mengambil VIR Indonesia karena pada saat itu Indonesia sedang merintis penerbangan dengan kondisi fasilitas peralatan maupun tenaga lalu lintas udaranya yang saat itu sangat minim, sehingga pantas bila pengelolaan VIR Indonesia diserahkan kepada Singapura. Dan dua penyebab terjadinya pengambilan akuisisi VIR kembali ke Indonesia karena pertama merugikan Indonesia karena pemasukan dari VIR Singapura hanya sekitar 5 juta dolar Amerika Serikat per tahun yang bersumber dari sektor A saja. Sementara untuk kedua sektor lainnya seperti B dan C perlu dipertanyakan. Yang kedua yaitu penerbangan jarak jauh maskapai Indonesia yang melewati VIR tersebut sering diberi ketinggian jelajah yang tidak ekonomis. Sehingga hal ini mengakibatkan biaya tinggi bagi maskapai yang bersangkutan. Hal ini misalnya seperti kita melakukan penerbangan domestik ke maskapai Indonesia untuk rute terbang, misal dari Banten ke Jakarta, maka harus mendapatkan free range dari pihak Singapura terlebih dahulu. Seiring dengan perkembangan kemampuan teknologi, khususnya perhubungan udara, maka pemerintah Indonesia mendorong pengelolaan wilayah udara sendiri dari otoritas udara dalam negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan telah mengamatkan bahwa pengelolaan VIR harus dapat dikelola oleh pihak perhubungan udara Indonesia selambat-lambatnya selama 15 tahun sejak undang-undang tersebut disahkan, tepatnya untuk sampai 2024. Saat ini pemerintah masih dalam proses negosiasi pembahasan mengenai VIR ulang Singapura Indonesia. Wilayah yang berada di sektor ini yaitu sektor A, B, dan C, atau tepatnya berada di wilayah udara Batam dan Kepulauan Natuna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami